Monumen Pers Nasional ini terletak di Jalan Gajah Mada nomor 59, Surakarta. Lebih tepatnya lagi ada di sudut Jalan Gajah Mada dan Jalan Yosodipuro. Letaknya ini di sebelah barat Istana Mangkunegaran. Kompleks museum terdiri dari bangunan asli Sasana Suka, 2 gedung berlantai, dan 1 gedung berlantai 4. Di depan museum terdapat lapangan parkir dan 2 papan pengumuman yang dilengkapi dengan koran secara gratis. Ada Solo Pos, Suara Merdeka, dan Republika. Fasad depannya ini dihiasi dengan naga yang melambangkan pada tahun 1980 ketika pembangunan museum ini selesai. Museum ini dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Struktur kepengurusannya terdiri dari kepala museum dan manajer administrasi, ditambah divisi lapangan pengunjung, pelindung dan perawatan museum, dan aktivitas sehari-hari. Hingga 2013, museum ini ditangani oleh 24 pegawai negeri sipil. Bangunannya terdaftar sebagai Cagar Budaya Indonesia. Dalam Monumen Pers ini juga tersimpan beberapa peninggalan bersejarah. Di antaranya ada mesin ketik kuno, ada koran dan majalah kuno, ada kamera, kemudian ada radio, serta yang terakhir ada patung tokoh pers nasional. Bukan hanya sekedar bangunan yang sudah berdiri puluhan tahun, tetapi juga memiliki nilai dan potensi sejarah yang sangat penting. Apa saja itu? Yang pertama, sebagai media edukasi bagi semua kalangan, dari tua, muda, luar dan dalam negeri. Kemudian yang kedua, sebagai tempat pameran peninggalan bersejarah. Yang ketiga, sebagai tempat wisata dan refreshing. Yang keempat juga sebagai tempat memperingati Hari Jadinya Pers Nasional. Kemudian terakhir, bangunan ini juga menyimpan berbagai nilai-nilai, baik itu sejarah maupun budaya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya bisa mengenal budaya seseorang melalui peninggalan-peninggalan tersebut. Pendirian Monumen Pers Nasional. Awalnya ada pendirian Yayasan Museum Pers Nasional. Ide tersebut berasal dari para wartawan, yakni Rosihan Anwar, DM Diah, dan S. Tahsin. terlontar ketika perayaan 10 tahun PWI.
pada tahun 1956, tepatnya tanggal 9 Februari. Kemudian, yayasan ini berhasil untuk diwujudkan pada tanggal 22 Mei 1956. Pada tahun 1970, saat Kongres di Palembang, muncul niat untuk membuat sebuah museum. Kemudian dipilih Solo sebagai tempatnya, karena Solo merupakan tempat berdirinya PWI. Kemudian pada tahun 1971, rencana pembangunan Museum Pers resmi diumumkan. Pada tahun 1973, PWI mengusulkan perubahan nama dari nama museum menjadi monumen. Kemudian pada tahun 1977, PWI membentuk Panitia Pembangunan Monumen Pers. Dan Soeharto mendukung pendirian monumen ini. Secara resmi, pada tanggal 9 Februari 1978, monumen ini resmi dibuka dan diresmikan oleh Presiden Soeharto.